Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, selebgram Rachel V-nya terancam hukuman 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah akibat kabur saat menjalani karantina setelah bepergian dari luar negeri. Ironisnya, kaburnya Rachel ini dibantu oleh oknum TNI. Gembar-gembor yang menyebut Rachel V-nya kabur dari karantina terkuak sudah. Kodam Jaya mengungkap selebritas Instagram itu mencoba kabur dari Wisma Atlet Pademangan dibantu oknum TNI berinisial FS. Kita sedang melaksanakan lanjutan penyidikan tentang kaburnya seseorang dari RSDC dan kita akan lanjut sampai dengan penyidikan tuntas. Memang ada oknum dari anggota TNI yang di dalamnya terlibat dalam proses yang dilanggar. Jadi ada pelanggaran protokol kesehatan dilaksanakan oleh anggota TNI. Sekarang kita sedang proses dan kita sedang perbaiki dan evaluasi untuk ke depan supaya tidak terjadi. Menurut hasil penyelidikan sementara, FS diduga mengatur skenario agar selebgram Rachel V-nya bisa lolos prosedur karantina di Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari Amerika Serikat. Fakta ini cukup mencenangkan, mengingat Rachel V-nya dikenal sebagai salah satu influencer termahal Indonesia, justru memilih menjalani karantina di tempat gratisan. Padahal dari segi persyaratan ia sama sekali tidak memenuhi kriteria. Lama mengundang tanya, akhirnya Rachel V-nya buka suara. Dalam akun Instagramnya, Rachel meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Pemerintah telah mengatur, WNI yang baru tiba dari luar negeri harus melalui karantina sebelum menuju destinasi masing-masing. Ada 2 macam hotel karantina untuk repatriasi, gratis dan berbayar. Untuk pekerja migran, pelajar, dan PNS mendapat 2 pilihan, Wisma Atlet Pademangan tanpa pungutan biaya atau menjalani isolasi di hotel karantina berbayar. Karantina berlaku selama 5 hari dengan 2 kali swab tes PCR. Selama karantina tidak boleh keluar selain karena sakit. Dalam ketentuan sanksi, jika melanggar aturan karantina yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan, ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara atau denda paling banyak 100 juta rupiah menanti bagi pelanggar. Sanksi tegas bagi pelanggar aturan kekarantinaan tentu perlu diterapkan agar kasus serupa tidak terulang. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, siapa oknum TNI yang membantu selebgram Rachel V-nya kabur dari prosedur karantina di Wisma Atlet Pademangan? Kita segera terhubung bersama Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Herwin Budi Saputra. Selamat malam Pak Herwin. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Herwin, kami ingin mengklarifikasi lagi berdasarkan hasil penyelidikan sementara, benarkah anggota TNI berinisial FS yang membantu Rachel V-nya kabur dari prosedur karantina? Ya, benar sekali Mbak. Jadi hasil pemeriksaan awal dari staf Intel Kogas Gapat menemukan indikasi adanya dugaan oknum TNI yang membantu saudari Rachel untuk tidak dikarantina di tempat yang persesuaiannya. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Herwin, apa sebetulnya alasan ataupun apakah ada motif tertentu sehingga oknum TNI ini membantu Rachel V-nya kabur ataupun tidak mengikuti masa karantina ini? Untuk motif apa dan bagaimana itu masih dalam pemeriksaan. Nanti apabila sudah ditemukan ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian. Pak Herwin, bagaimana sebetulnya kronologis ataupun peristiwa sehingga kemudian oknum TNI ini membantu Rachel V-nya kabur dari prosedur karantina? Untuk secara kronologisnya ini masih belum kita dapatkan Mbak ya, dalam resume kami, belum kami terima, ini karena masih dalam pemeriksaan. Namun apabila kita lihat bahwa dari seharusnya tamu atau warga yang dari luar negeri itu kan ada 3 aturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Satgas COVID
Yang boleh untuk di Pademangan ada 3 kriteria seperti PMI, pekerja migran Indonesia, kemudian yang kedua adalah pelajar maupun mahasiswa yang sekolah mengikuti pendidikan di luar negeri kembali ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pegawai pemerintah yang habis dari luar negeri melaksanakan perjalanan dinas. Nah, bila dilihat bahwa saudari Rachel ini kan tidak masuk dalam ketiga kriteria tersebut, yang mana dia harusnya adalah menginap di hotel Patriasi yang sudah disiapkan. Nah, itu sementara dugaannya. Kemudian untuk motif apa dan bagaimananya ini masih dalam pemeriksaan. Oke, saat ini masih dalam penyelidikan dan juga pemeriksaan, tapi apa kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kodam Jaya terhadap oknum TNI tersebut? Baik, sesuai dengan perintah Bapak Pangdam Jaya selaku Pangkogas Gapat COVID-19, apabila memang sudah ada indikasi dan memenuhi syarat kesalahan, yang bersangkutan akan diproses hukum di satuannya. Nah, itu akan dikembalikan. Nah, kemudian akan pemeriksaan semua tenaga kerja, tenaga nakes yang ada, kemudian juga tenaga pengamanan yang melakukan prosedur yang ada tamu-tamu dari luar negeri. Oke. Baik, Pak Herwin, kita akan terus tunggu bagaimana kemudian penelusuran mengenai kasus ini. Terima kasih Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kolonel Herwin Budi Saputra telah berbincang bersama kami malam hari ini.